Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Yohanes Meyor di channel Universitas Luar Kampus. Jadi pada video edisi opini kali ini ya, saya akan berbagi informasi terbaru yang masih hangat dari ujung barat Pulau Flores, yaitu Kabupaten Manggarai, di mana Bupati Manggarai Heri Nabit atau Heribertus Nabit memecat sebanyak 249 tenaga kesehatan atau hampir 300 ya, yang non ASN. Jadi dia tidak perpanjang surat perintah kerja atau SPK Nakes untuk 2024 setelah ratusan nakes yang non ASN ini melakukan demonstrasi untuk menaikkan gaji. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Ya, jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Jadi memang dari berita yang ini ratusan nakes non ASN dari 25 puskesmas itu memang beberapa kali ya mereka melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya. Sekitar ya 300-an nakes itu non ASN menggeruduk kantor Bupati Manggarai pada tanggal 12 Februari 2024, dan begitu juga aksi serupa ya di DPRD Kabupaten Manggarai pada 6 Maret 2024. Jadi mereka menuntut SPK-nya diperpanjang kenaikan gaji agar setara dengan UMK atau upah minimum kabupaten ya. Aspirasi lain mereka menuntut penambahan kuota seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Memang selama ini para nakes non ASN itu hanya mendapat upah sekitar 400.000 sampai 600.000 per bulan ya. Oke, dari berita ini saya sedikit menanggapi bahwa yang pertama perlu dipahami bahwa perpanjangan surat perintah kerja SPK P3K bukanlah hal yang otomatis ya teman-teman. Jadi instansi berwenang seperti kepala daerah melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai apakah seorang P3K layak mendapatkan perpanjang kontrak atau tidak. Kita melihat dan mengacu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai dengan perjanjian kerja, pasal 37 ayat 1 itu mengatakan bahwa masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja ya. Jadi terkait masalah di Manggarai itu kita harus melihat secara jernih apakah mereka tidak diperpanjang karena istilahnya itu tidak dibutuhkan lagi atau berdasarkan penilaian kerja atau ada alasan dan kepentingan lain. Ya, kita tidak tahu seperti apa. Yang membuat saya bertanya juga adalah bagaimana nasib mereka. Ya, yang hanya mencari sesuap nasi, berhenti begitu saja. Apakah tidak ada solusi lain dari instansi terkait? Sedangkan di sisi lain hal tersebut berbanding terbalik dengan harta kekayaan sang Bupati Heri Nabit. Ternyata termasuk dalam daftar kepala daerah terkaya di NTT berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Jadi menurut data LKHPN ya, jadi laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada tahun 2021, sang bupati ini pada awal masa jabatannya dilaporkan memiliki kekayaan senilai sekitar 4 miliaran. Tepatnya ya sekitar 4 miliar 63 juta sekian. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan LKHPN sebagaimana ya kita dikutip dari laman ELKPN, tercatat bahwa ia memiliki kekayaan senilai lebih dari 33 miliar ya. Meningkat kekayaannya 8 kali lipat dari saat dia memulai jabatan sebagai bupati. Bayangkan dari 4 miliar ke 33 miliar. Bagaimana pandangan atau tanggapan saudara semua? Di balik masalah ini ya kita tidak tahu seperti apa nanti ke depannya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Bupati sendiri atau instansi terkait yang memang kompeten dalam bidangnya yang menangani masalah ini. Oke teman-teman, silakan yang menanggapi di kolom komentar terkait masalah ini.